luar biasa. Banten dahsyat. Jadi sambutan masyarakat di Banten dari mulai keluar tol, masyarakat sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian acara di Universitas Bina Bangsa juga antusiasme mahasiswanya luar biasa, sampai pada duduk di bawah. Terus juga di GOR seperti itu, yang bagi kami mencerminkan semangat perubahan yang kolosal, bukan hanya pribadi-pribadi tapi di masyarakat. Jadi kami optimis perubahan insya Allah akan dominan. Pak, untuk target di Banten sendiri nanti di Pilpres itu akan menargetkan berapa ya kemenangannya mungkin di Banten, bisa optimistis? Saya hampir selalu saya nggak pernah hitung angka tuh dimanapun juga, tapi kami optimis dan kita cukup yakin bahwa suasana seperti itu kami rasakan bukan hanya di Serang, tapi ketika di Tangerang Raya juga begitu. Jadi kami optimis di Banten akan bisa mendapat dukungan yang sangat besar. Ya, tadi ada yang nyebut 70, kan tadi saya tanya, ada yang bilang 70, ada yang bilang berapa gitu, tapi ya itu kan ungkapan warga. Pak Anies, terkait Kartu Indonesia Pintar, isunya katanya mau dihilangkan. Nah, Pak Anies tadi gimana? Oh, Kartu Indonesia Pintar akan menjadi plus, KIP plus. Dan KIP plus itu apa plusnya? Plusnya adalah tambahan biaya untuk yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Kenapa itu dilakukan? Temuan kita menunjukkan bahwa kebanyakan putus sekolah itu bukan saat berada di dalam jenjang pendidikannya, tapi ketika selesai jenjang SD tidak melanjutkan ke jenjang SMP, lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA. Karena itu, apa faktornya? Faktornya faktor biaya. Karena itulah kemudian kami akan berikan tambahan biaya untuk lulus SD, SMP, SMA. Pak, kalau mengenai bansos plus untuk kepala keluarga perempuan seperti apa, Pak? Sama. Jadi kita akan berikan plus termasuk pelayanan tambahan. Nanti saya berikan daftarnya aja deh. Nggak apa-apa. Satu. Pak Anies ada rencana ke IKN nggak, Pak? Kan kalau lain kayaknya udah ke IKN nih, Pak Anies ada rencana nggak? Dua-duanya yang lain udah pernah. Nggak lagi gitu, Pak. Dalam masa kampanye ini. Ya kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Sorry. Lah kan kita kampanye untuk cari suara. Berarti nggak akan ya, Pak? Untuk check and balance mungkin, Pak, gitu kan? Untuk check and balance gitu, untuk atau nge-review gitu. Kalau pengen tahu bulan, lo harus mengikuti bulan. Ya pakai ilmu lah, pakai data gitu loh. Tapi nggak akan pakai kain, Pak? Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga. Karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, kita bisa ketemu warga semua. Pak Anies, ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Ya saya mengungkapkan apa biasa aja. Pak, terkait dana kampanye ini kan kayak dari paslon 01 ini termasuk yang paling kecil gitu, Pak, cuma 1 miliar dibandingkan yang lain. Kok itu bisa sih, Pak? Memang paling kecil. Baliho juga paling minim, yang paling banyak baliho rakyat. Tidak ada Rakyat yang pada bikin. Tidak ada support gitu, Pak, dari pihak-pihak luar gitu. Iya, jadi ya memang ini perjuangan betulan. Karena swadaya, swakarya, swakarsa, betul-betul kata swa itu ada di mana-mana. Swadaya, swakarsa, swakarya. Nah itu, tapi itu yang buat kami bangga. Kenapa bangga? Karena bangga dengan perjuangan rakyat banyak yang merasa ikut memiliki semangat perubahan itu. Dan ini akan membuat kami, saya dan Gus Imin makin memiliki ikatan dengan aspirasi rakyat. Karena penggeraknya adalah rakyat kebanyakan yang menginginkan perubahan, bukan pihak-pihak lain yang mungkin secara skala ekonomi besar sekali. Ini justru menjadi modal moral bagi kita. Dan saya ingin mengajak pada semua yang menginginkan perubahan, yuk kita bergerak sama-sama untuk
untuk dorong perubahan itu. Pak, TKN mengklaim bahwa isu ekonomi ini menguntungkan cawapres Mas Gibran. Dari Bapak sendiri melihatnya betul seperti itu? Ya tinggal dilihat besok malam. Tapi optimis ya Pak ya, Caimin akan menguasai isu-isu ekonomi dan lain sebagainya. Gus Imin itu pernah bertugas di bidang perekonomian, mengurusi tenaga kerja. Karena dalam perekonomian itu ada sektor tenaga kerjaan. Dan sektor tenaga kerjaan itu sektor yang sekarang kita ingin perluas supaya perekonomian kita lebih menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sektor perekonomian yang tidak menyerap tenaga kerja. Pak, tadi kan Bapak juga menyinggung soal stabilitas emosi ini lebih penting daripada sopan santun. Besok ini akan terlihat. Bukan lebih penting. Akan terlihat nggak tapi besok Pak? Di depan. Maksudnya ketika kita bicara, itu kan pertanyaan si siapa? Rahman. Iya. Iya. Kadang-kadang kita melihatnya santunnya. Sebetulnya yang penting bukan sekedar santunnya, tapi stabilitas. Saya beri contoh. Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono. Pernah kasar? Mau pernah. Jenderal Sudirman nih, dia mantan guru, stabil, tapi tegas, tenang, tapi lugas. Itulah stabilitas. Jadi beliau sebagai seorang jenderal itu memberikan pesan-pesannya itu tertib, rapi. Ini nggak ada satupun yang bisa bilang Jenderal Sudirman itu lembek. Karena Jenderal Sudirman nggak pernah mengungkapkan kata-kata kotor, nggak pernah. Jenderal Sudirman itu stabil. Dan saya menjadikan itu sebagai contoh. Kalau Anda mau contoh pemimpin stabil, itu contoh Jenderal Sudirman. Contoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Gitu ya. Sejauh ini capres stabil semua Pak atau? Nanti soal kampanye lagi Mas, ini kan yang tercatat di kubu 01 hanya sumbangan dari capres-cawapresnya, nggak ada partai, apa benar nggak disumbangin sama teman-teman partai? Ya mudah-mudahan dalam perjalanan, tapi sejauh ini bekalnya baru itu. Tapi nggak khawatir berarti terkait logistik dengan kubu lain yang panis ya? Wah, kita sudah mengalami pacak logistik udah setahun, jadi bukan barang baru. Cuma angkanya baru kelihatan sekarang aja, sudah dilaporin. Tapi nggak apa-apa, saya malah mengajak kepada seluruh rakyat, Anda ingin perubahan, yuk kita bergerak sama-sama, yuk kita berjuang sama-sama. Pak Anies, ini kan dukungan juga terus datang. Salah satunya yang terbaru adalah dari Wakil Presiden Pak JK. Nah ini tanggapan Bapak? Kita senang sekali, kita bersyukur, kita bangga, dan dukungan Pak JK ini bermakna sekali. Kenapa? Karena yang mendukung adalah orang yang sangat berpengalaman di pemerintahan, berpengalaman di bisnis, berpengalaman sebagai tokoh masyarakat. Orang yang sudah berpengalaman itu ketika dia menjatuhkan pilihan, dia mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, hasil perbandingan. Jadi ketika Pak JK mendukung bukan sekedar figur Pak JK-nya, tapi alasannya itu membuat kami merasa bersyukur betul. Ini adalah sebuah boosting semangat. Dan ini bisa kami sampaikan kepada semua. Pak JK melakukan perbandingan dan dia memilih. Jadi, dan saya terima kasih sekali pada Pak JK. Hormat beliau. Pak, artinya sih Pak di Makassar itu bakal tinggi Pak, di timur bakal tinggi, suara di Makassar sekarang kita masuk ini. Ya, kita ingin timur, barat, utara, selatan. Terkait mungkin kan belakangan ini baik Gus Imin sama Pak Anies juga menyoroti tentang pembangunan jalan tol ya Pak ya. Nah ini apakah kan mau tentang keadilan di sana juga. Nah ini apakah nanti perubahan yang dibawa oleh pasangan Amin ini seperti apa Pak kalau jadi? Gini, kita akan terus terkait pembangunan jalan tol. Dan kita akan berikan perhatian lebih pada jalan tak berbayar. Karena jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional yang tak berbayar itu juga sama pentingnya. Tanpa pembangunan jalan tak berbayar dengan baik, maka pembangunan jalan tol itu menjadi hanya manfaatnya nggak optimal. Gitu ya? Cukup ya. Oke, siap. Makasih Pak Anies. Iya. Biar terang percaya Pak. Tapi glowing Pak, glowing. Glowing. Natural jadinya Pak. Besok